Selamat sudah datang dan kali ini saya punya Shelly Wall Display X2. Saya akan membahas unboxing serta memberikan sekilas tampilan tentang dashboard rumahnya atau apapun sebutan yang Anda inginkan. Jadi mari kita mulai. Ini sebenarnya sesuatu yang saya beli untuk penggunaan pribadi di rumah dan ini juga akan menjadi pertama kalinya saya melihatnya secara langsung, jadi semoga saja hasilnya memuaskan. Bagaimanapun kita sudah mendapatkan unit display-nya sendiri. Hal keren tentang perangkat ini adalah perangkat ini bisa dipasang ke stop kontak dinding yang sudah ada jika kamu ingin menggunakannya di sana. Atau kamu juga bisa langsung mencolokkannya melalui USB-C. Perangkat ini hanya mengonsumsi sekitar 1 watt saja. Jadi seharusnya sangat mudah untuk digunakan tanpa masalah. Di sini ada soket yang bisa kamu pasang ke stop kontak dinding yang sudah ada untuk menyalakan perangkat ini, sehingga kamu tidak perlu lagi menghubungkannya melalui USB-C. Selain itu, perangkat ini juga memungkinkan kamu untuk mengontrol lampu yang sudah ada. Jadi itu juga menjadi keuntungan tambahan. Tapi semua lampu di ruangan saya sudah cukup pintar, jadi fitur ini agak tidak terlalu dibutuhkan. Salah satu alasan lain kenapa saya memilih perangkat ini secara khusus adalah karena di sini kita punya sensor kecil, bukan sensor cahaya, melainkan sensor suhu dan kelembapan. Saya tidak yakin seberapa baik ini bekerja. Saya telah melihat beberapa ulasan tentangnya, dan tampaknya tidak terlalu akurat dalam hal menunjukkan suhu, tetapi saya tidak dapat benar-benar memeriksanya sekarang. Saya tidak memiliki termometer apapun di sini yang akan melakukannya. Saya akan tahu pasti yang memberitahu saya suhu yang akurat, jadi mari kita pasang. Dan, apakah ini ada tombol di suatu tempat? Apapun. Ayo. Aduh, nggak ada satu pun. Setidaknya aku... kurasa aku baru saja melihat sesuatu. Halo? Aneh. Ada tombol di mana-mana, jadi saya tidak bisa menekan apapun. Mungkin mari kita coba mencolokkannya dengan sesuatu yang memberinya daya sedikit lebih dari 5 watt. Meskipun ini seharusnya hanya memakan waktu. Satu. Oke, sepertinya 1 tidak cukup atau 5. Atau mungkin arus listriknya sedikit berbeda, sehingga tidak mau bekerja dengannya. Ini seharusnya punya giroskop, jadi aku tidak perlu membaliknya, tapi kita akan lihat sebentar lagi setelah benar-benar menyala. Sekarang, perangkat ini dilengkapi dengan sensor cahaya bawaan, mikrofon, gauge sensor, apapun itu, sensor jarak, kelembapan, di mana sensor kelembapan dan suhu ada di sini. Jadi memang sudah disertakan, tapi sebenarnya tidak benar-benar terpasang di dalam perangkat itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang perlu kamu pasangkan secara terpisah ke perangkatnya, bukan ke dalamnya. Dan salah satu fitur menarik dari perangkat ini adalah sudah dilengkapi dengan Home Assistant terintegrasi langsung dari pabrik. Inilah cara utama saya akan menggunakannya, melalui Home Assistant, tapi Home Assistant saya saat ini belum diatur agar bisa diakses dari jarak jauh, jadi saya tidak bisa benar-benar menunjukkannya di video ini. Sayangnya. Tapi perangkat ini memang punya semacam dashboard sendiri di sini yang menurut saya tampilannya cukup bagus. Semoga saja saya bisa menggunakannya tanpa perlu terhubung ke aplikasi, tapi kita lihat saja sebentar lagi. Memuat, mohon tunggu. Bukankah kamu baru saja memuat? Oh, benar-benar hal yang sama lagi. Jadi hubungkan sensor eksternal. Apakah kamu ingin terhubung ke Bluetooth, perangkat apapun yang ada di duniamu? Ini akan menimpa pengaturan internal. Mari kita pilih tidak untuk sekarang. Oke, itu menarik. Definitely. Suara dengungan dari prosesor. Saya jelas tidak akan bisa, mikrofon tidak akan bisa menangkap suara itu.
Tidak ada kemungkinan sama sekali, tapi aku memang bisa mendengarnya samar-samar jika aku menempelkannya tepat di telingaku, dan aku juga mendengarnya saat perangkat ini ada di atas meja. Jadi aku ingin mengingatkanmu, ini adalah semacam lingkungan yang terkontrol di sini, relatif tenang. Aku punya bantalan untuk menyerap suara di sekitarku, pintu tertutup, jadi aku terkunci di dalam kotak kecilku ini. Ada beberapa komputer di luar kotak itu, tapi aku bisa mendengar mereka samar-samar, dan aku masih bisa mendengar suara ini juga kalau aku sangat dekat dengannya. Jadi, kalau perangkat ini dipasang di dinding, dan ruanganmu lebih besar dari 5 kali 5 meter, aku rasa kamu sama sekali tidak akan bisa mendengarnya, bahkan dalam keheningan total. Jika kamu berencana menaruh ini tepat di atas tempat tidurmu atau semacamnya, di tempat yang mudah dijangkau saat kamu bangun, akan lebih mengganggu. Jika kamu punya kamar tidur yang tenang dan alat ini ada tepat di sampingmu, kamu mungkin benar-benar bisa mendengar suara dengung ini saat mencoba tidur. Dan jika kamu merasa terganggu oleh hal ini, mungkin ini bukan pilihan terbaik di sini. Ya, suaranya masih ada. Saya sempat berharap mungkin suara itu akan hilang setelah semua selesai dimuat. Sekarang, satu hal yang bisa kamu lakukan dengan dashboard ini adalah kamu bisa memutar layar, jadi kita bisa menggunakannya dalam mode potret, landscape, dan tentu saja kamu juga bisa membaliknya terbalik. Jadi keduanya akan berfungsi. Sepertinya ini secara otomatis mengubah tata letak semuanya. Jadi tidak hanya menskalakan dengan cara yang sama, tapi menyesuaikan antara mode landscape atau potret, sehingga ubin-ubin di sini diubah ukurannya agar lebih pas. Jadi itu cukup bagus. Jadi sepertinya kita punya tampilan cuaca di sini sekarang dan tampilan dinding lainnya, apapun itu ada di sini juga. Jadi itu saja. Nah, di pengaturan seperti yang saya sebutkan, kamu jelas bisa menghubungkannya ke Wi-Fi. Ini mendukung Wi-Fi, Bluetooth, dan segala macamnya. Dan di pengaturan, entah di mana, mungkin di bagian umum, kita punya kemampuan untuk menghubungkannya ke Home Assistant. Jadi, kamu tinggal masuk ke pengaturan Home Assistant-mu, dan perangkat ini akan muncul sebagai tombol tambahan di bagian bawah sini yang membuatnya luar biasa karena kebanyakan tampilan dinding seperti ini untuk kontrol smart home mengharuskan kamu menggunakan aplikasi mereka sendiri, seperti misalnya Shelly, Sonoff, Tuya, atau aplikasi lain yang kurang bagus. Dan perangkat ini langsung dari pabrik memungkinkan kamu menghubungkannya ke Home Assistant. Jadi ini luar biasa dalam hal ini. Kebanyakan perangkat lain justru berusaha mencegah kamu melakukan hal ini, jadi kebanyakan perangkat Tuya, dari yang saya dengar, meskipun saya belum mencobanya, akan mencoba memblokir kamu melakukan ini, hanya karena mereka ingin kamu menggunakan aplikasi mereka sendiri. Dan mari kita bicara jujur, Tuya, dari pengalaman saya benar-benar buruk. Tidak ada jalan lain untuk hal ini. Itu memang fakta, setidaknya bagi saya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi bayang nggak akan ada pernah mau membeli dashboard Tuya seperti ini hanya karena saya tidak menganggapnya dapat diandalkan. Dan fakta bahwa mereka sekarang secara proaktif mencoba memblokir saya untuk terhubung ke Home Assistant dengan membuatnya mustahil untuk terhubung secara normal, harus melakukan flashing, lalu memblokir metode flashingnya, yaitu benar-benar kekalahan besar di situ. Tahu dirilah, sampah, dan setidaknya izinkan saya menggunakan sesuatu yang lebih baik daripada sistem 2G. Pilihan lain sebenarnya adalah Sonoff, tapi sejauh yang saya tahu saat saya ingin membeli ini atau Sonoff NS Panel Pro yang 121, ukurannya sedikit lebih kecil dari ini. Sepertinya sebenarnya Sonoff sudah menambahkan dukungan untuk Home Assistant, tapi saya bisa saja salah. Seperti yang saya bilang, saya tidak benar-benar mendalaminya, saya hanya melihat beberapa video tentang itu, dan sepertinya sekarang sudah ditambahkan secara default di sana, yang mana saya tahu saat pertama kali melihatnya sekitar setahun yang lalu, belum ada. Dulu kamu harus seperti mengakali sendiri agar bisa berfungsi di sana. Pada dasarnya, kamu harus menggunakan perintah ADB untuk masuk ke Android di situ, lalu mengizinkan akses ke pengaturan normal dan kemudian melakukan sideload aplikasi ke dalamnya. Dan itu pada dasarnya akan memungkinkan kamu menjalankan Home Assistant di sana sebagai kios. Tapi sebelumnya belum ada dukungan langsung untuk itu. Jadi kamu harus melakukannya sendiri. Tapi sejauh yang saya tahu, sekarang sudah tersedia secara langsung. Jadi itu
Itu sesuatu yang bisa kamu pertimbangkan jika kamu sedang mencari salah satu dari keduanya. Jadi Shelly atau Sonoff, keduanya tampaknya sudah mendukung Home Assistant secara langsung, yang jelas mungkin bukan cara paling optimal untuk menggunakan perangkat seperti itu. Nah, pokoknya itu saja. Nggak banyak yang bisa dibahas tentang itu. Ini perangkat yang menarik, jelas untuk Home Assistant atau sekadar mengontrol smart home. Selain itu, perangkat ini sebenarnya tidak terlalu banyak fungsinya. Bisa digunakan sebagai saklar lampu, tapi jika kamu sudah punya saklar lampu di dinding, menambahkan layar ke sana sebenarnya hanya membuang-buang uang tanpa alasan. Dan kamu juga tidak benar-benar mendapatkan banyak fleksibilitas dari situ. Jadi, kalau kamu punya perangkat tertentu, itu akan bagus. Satu hal lagi yang juga ingin saya tekankan tentang UI ini, yang khusus untuk Shelly, adalah UI ini jelas akan bekerja dengan semua perangkat Shelly dan memberikan segala jenis informasi. Jadi jika kamu punya perangkat seperti Shelly Wall, seperti soket, alat untuk mengukur daya dan menyalakan atau mematikannya, UI ini akan memberitahukan itu di sini, yang merupakan fitur yang cukup keren. Selain itu, ketika kamu menghubungkannya ke jaringan, perangkat ini akan memberitahukan cuaca dan memberikan beberapa kontrol lainnya. Mungkin kamu punya kamera Shelly atau perangkat lain, itu juga akan muncul di sini. Jadi, ini adalah perangkat yang cukup bisa digunakan secara mandiri. Kamu tidak perlu Home Assistant jika kamu mempertimbangkannya. Dalam aspek seperti ini, perangkat ini bisa digunakan, tapi sejauh yang saya tahu, kamu hanya bisa menggunakannya dengan perangkat Shelly. Jadi saya tidak bisa misalnya menghubungkan lampu non-Shelly saya, seperti bohlam pintar ke perangkat ini, hanya karena mereka bukan produk Shelly. Sebagai gantinya, yang bisa saya lakukan adalah cukup memasang saklar pintar mereka untuk daya kesambungan yang menuju ke lampu, dan mengontrolnya dengan cara itu. Tapi kemudian itu menghilangkan fitur seperti kontrol kecerahan dan kontrol warna pada lampu saya yang jelas tidak terlalu optimal. Tapi ya kira-kira itu saja. Dia sangat dan video ini sebuah bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.